Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suririndawati, dan rekan-rekan saya ada Adinda Hasna Aulia, Cinta Fatwa Aulia, dan Adelia Rahma Saputri. Nah, di sini juga ada Mas Depin, Mas Wahyu, dan Mas Saiful, sama Mas Rifki juga. Terima kasih karena sudah ikut join Zoom hari ini. Nah, di kesempatan ini saya bakal ngejelasin soal jenis-jenis perangkat jaringan. Nah, apa itu perangkat jaringan? Perangkat jaringan adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan, mengatur, dan mengelola komunikasi antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Tanpa perangkat ini, data tidak dapat ditransfer antar komputer, printer, server, dan internet. Fungsinya yaitu untuk membangun koneksi antar perangkat, mengatur lalu lintas data, dan mengamankan dan memperkuat sinyal jaringan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat jaringan. Yang pertama itu ada modem, modulator, demodulator. Modem adalah perangkat jaringan untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat disalurkan melalui saluran telepon atau kabel koaksial atau sebaliknya. Modem ini juga dapat digabung ke router jadi satu alat itu dapat langsung mengatur koneksi internet dan sebar Wi-Fi. Kelebihannya yaitu dapat menjalankan di koneksi ADSL, VDSL, atau fiber, tergantung jenis modemnya. Lalu ada banyak modem itu udah digabung sama router dan Wi-Fi-nya juga, jadi itu lebih praktis kan. Ada beberapa modem juga punya fitur remote management, jadi ISP-nya bisa bantu setting dari jauh gitu, jadi bikin lebih gampang. Nah, selanjutnya itu dapat connect langsung ke komputer via kabel LAN. Selanjutnya, kekurangannya itu yaitu keterbatasan jika dibandingkan dengan teknologi terbaru, tergantung jenis modemnya. ADSL itu lebih lambat dari fiber. Tidak memiliki fitur lengkap seperti switch atau access point bawaan, kecuali modem-modem router combo. Nah, modem ini rentan terhadap gangguan sinyal, terutama jika menggunakan saluran telepon ADSL. Terus konfigurasi awal itu bisa rumit bagi pengguna yang awam, yang baru ya. Butuh perangkat tambahan jika ingin membuat jaringan Wi-Fi atau LAN yang luas. Contohnya itu ZTE F609. Nah, modem fiber yang sering dipakai sama ISP seperti IndiHome. Sudah include fitur Wi-Fi dan 4 port LAN untuk sambung ke banyak perangkat. Bisa diatur dari jauh lewat fitur remote management. Ada juga fitur firewall dasar dan kontrol bandwidth. Selanjutnya, nah yang kedua ada Network Interface Card atau NIC. NIC ini adalah komponen di dalam komputer, laptop, atau server yang memungkinkan perangkat ini terhubung ke jaringan. Dapat lewat kabel LAN atau secara wireless Wi-Fi. Jadi kalau komputer ingin berkomunikasi dengan sesama jaringan, maka membutuhkan NIC ini sebagai alat komunikasinya. Nah, NIC ini mengubah data digital dari komputer menjadi sinyal yang dapat dikirim lewat kabel atau jaringan wireless. Kelebihannya itu dapat mendukung koneksi kabel, internet, dan Wi-Fi. Ada NIC yang mendukung kecepatan tinggi seperti gigabit atau bahkan 10 gigabit internet. Banyak yang bersifat
plug and fly, tinggal colok langsung dapat berjalan. Nah, beberapa model itu mendukung manajemen jaringan untuk server. Kekurangannya itu dia ini memerlukan slot tambahan di motherboard untuk versi internet, khususnya desktop. Nah, versi lama itu dia hanya mendukung kecepatan rendah, tidak cocok buat jaringan modern. Tidak semua NIC mendukung Wi-Fi, beberapa hanya Ethernet kabel. Driver perlu diinstal secara manual jika sistem operasi tidak mendukung otomatis. Nah, NIC ini agak mahal untuk versi high speed-nya ya. Selanjutnya, ini contoh NIC itu ada TP-Link TZ3468. Nah, NIC ini berbasis internet dengan kecepatan gigabit 1000 Mbps. Cocok untuk PC desktop yang nggak punya line cepat bawaan. Nah, pemasangannya ini mudah ya. Nah, untuk mendukung auto negotiation dan hemat daya. Selanjutnya ada router. Router ini perangkat yang bertugas menghubungkan dua jaringan berbeda, misalnya jaringan lokal di rumah dengan internet. Fungsinya itu cukup kompleks ya, yaitu karena router ini akan menentukan ke mana arah data dikirim supaya sampai di tempat tujuan itu dengan efisien. Nah, biasanya router ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pembagian alamat IP, pengaturan keamanan dasar, dan penerus port. Nah, dalam jaringan besar, router juga bisa menjalankan protokol routing untuk mencari jalur terbaik antar jaringan. Kelebihannya itu menghubungkan jaringan berbeda, manajemen yang otomatis, routing pintar, sama keamanan tambahan. Kekurangannya itu konfigurasi bisa rumit, biaya lebih tinggi, keterbatasan jangkauan Wi-Fi, kinerja juga bisa menurun jika banyak beban, rentan jika tidak diperbarui. Contohnya itu ada Cisco ISR 1000 series. Cocok buat skala bisnis, sudah ada fitur keamanan dan dukungan internet cepat. Selanjutnya, yang selanjutnya itu ada switch. Switch ini merupakan perangkat yang menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal. Dia tuh bekerja dengan cara mendeteksi alamat MAC dari setiap perangkat yang tersambung gitu. Lalu meneruskan data hanya ke perangkat yang tepat. Switch ini jauh lebih efisien daripada hub karena tidak membajiri jaringan dengan data. Versi yang lebih canggih dari switch ini bisa diatur dan mendukung fitur seperti VLAN, manajemen lalu lintas dan pengaturan keamanan. Contohnya itu ada TP-Link TLSG 3428. Switch ini pintar yang bisa digunakan untuk mengatur jaringan kantor agar lebih tertib dan terkontrol. Selanjutnya itu ada access point. Access point ini perangkat yang memungkinkan koneksi NIC kabel ke jaringan kabel. Biasanya digunakan untuk memperluas jangkauan Wi-Fi di suatu area ya. App ini berfungsi sebagai jembatan antara perangkat nirkabel seperti laptop atau ponsel dengan jaringan kabel utama. Beberapa access point ini mendukung pengaturan keamanan seperti Wi-Fi A2 atau Wi-Fi A3 serta kontrol bandwidth. Cara kerjanya cukup sederhana. App ini menerima sinyal dari perangkat pengguna melalui gelombang radio, lalu meneruskan jaringan melalui kabel internet. Contohnya itu ada Ubiquiti UniFi 6 Lite, access point yang mendukung Wi-Fi 6 dan ideal untuk mendukung lingkungan kantor dengan kebutuhan koneksi yang stabil. Selanjutnya, ini ada firewall. Firewall ini berfungsi sebagai sistem pengaman yang memantau dan menyaring lalu lintas data yang keluar dan masuk jaringan. Tujuannya ini untuk mencegah akses yang tidak sah.
kayak serangan cyber serta konten berbahaya. Manfaatnya ini yaitu melindungi jaringan dari ancaman eksternal, mengatur dan membatasi akses ke situs tertentu, menjaga anak-anak dari konten negatif, dan mencegah penyusup masuk ke jaringan pribadi. Nah, jenis-jenisnya itu ada paket filtering, yaitu menyaring data berdasarkan alamat IP, port, dan protokol. Baru ada stateful inspection, itu melacak status koneksi dan membuat keputusan berdasarkan koneksi lalu lintas. Selanjutnya ada proxy firewall, bertindak sebagai perantara antar pengguna dan internet, menyembunyikan identitas pengguna. Lalu ada next generation. Nah, ini menggabungkan berbagai fitur seperti infeksi mendalam, kontrol aplikasi, dan deteksi ancaman lanjutan. Selanjutnya, contohnya itu ada Fortinet, FortiGate 60F, firewall kelas enterprise yang bisa dipakai di kantor atau instansi besar. Itu mendukung filtering data, pembuatan VPN, dan sistem IDS untuk mendeteksi serangan. Dapat dikontrol jarak jauh lewat cloud, jadi manajemennya fleksibel. Performanya tinggi, cocok buat jaringan yang kompleks dan padat. Next. Selanjutnya ada load balancer. Load balancer bertugasnya buat ngebagiin beban traffic ke beberapa server biar nggak overload. Nah, fungsi utamanya itu bikin sistem tetap stabil walaupun banyak user yang akses. Cara kerjanya itu permintaan dari user dibagi ke server yang paling siap, jadi beban kerjanya merata. Contohnya ada hub proxy, load balancer open source yang banyak dipakai di perusahaan besar. Selanjutnya ada NIC, selain buat web server juga jago jadi load balancer, ringan tapi powerful. Next saja. Selanjutnya ada bridge. Bridge ini dipakai buat ngonekin dua jaringan berbeda, biasanya dua LAN biar bisa saling komunikasi. Nah, fungsi utamanya ini menghubungkan jaringan terpisah dan mengurangi traffic jaringan. Cara kerjanya itu ngecek alamat MAC, lalu dikirim data ke jaringan tujuan yang sesuai aja gitu kan. Nah, contohnya ada D-Link DEP 1520, bisa dipakai buat ngejebatatin jaringan WiFi. Selanjutnya ada gateway. Gateway ini penghubung antar jaringan yang berbeda protokolnya. Misalnya LAN ke internet. Fungsinya itu nerjemahin data antar jaringan yang beda sistemnya gitu kan. Nah, cara kerjanya ini data dari satu protokol diubah dulu biar bisa dipahami sesama jenis jaringan lainnya. Contohnya ada Cisco 2901 ISR. Gateway multifungsi buat konekin jaringan. Next saja. Yang selanjutnya ada proxy server. Proxy server itu semacam perantara antar laptop atau HP kita dengan internet. Jadi kita mau buka website, permintaan kita nggak langsung dikirim ke websitenya, tapi lewat proxy dulu. Nah, proxy ini juga nanti nerusin permintaan kita ke internet, karena dilewatin proxy dulu. Alamat IP kita bisa disembunyikan dan akses internet kita juga lebih aman atau terkontrol. Fungsi utamanya menyembunyikan alamat IP asli pengguna, lalu menyaring dan mengontrol lalu lintas internet, bisa buat blokir situs tertentu. Nah, selanjutnya itu bisa dipakai buat sesing supaya akses website jadi lebih cepat kan. Nah, sama menambah keamanan dan privasi saat browsing. Cara kerjanya
ketika kita akses suatu website, permintaan kita dikirim dulu ke proxy server. Proxy ini kemudian meneruskan permintaan tersebut ke server tujuan. Setelah dapat respon, baru kirim link website ke kita. Jadi website tujuannya itu nggak tahu siapa yang sebenarnya akses. Alamat IP kita itu jadi tersembunyi gitu ya. Contohnya ada Squid proxy, server proxy yang populer sering dipakai buat chasing dan filter konten di lingkungan sekolah atau kantor. Bisa juga buat bandwidth biar pemakaian internet lebih efisien. Jadi, perangkat jaringan merupakan komponen penting dalam membangun dan mengelola sebuah jaringan komputer. Nah, di setiap perangkat seperti router, switch, NIC, access point, modem, dan lain-lain itu memiliki fungsi spesifik yang saling mendukung buat memastikan komunikasi kita berjalan lancar, aman, dan efisien. Pemahaman yang baik tentang masing-masing perangkat akan membantu dalam merancang jaringan yang stabil, cepat, dan sesuai kebutuhan baik untuk keperluan rumah tangga, kantor, maupun institusi besar. Dengan pengelolaan yang tepat, jaringan tidak hanya menjadi alat konektivitas, tetapi juga menjadi sistem yang mendukung produktivitas dan keamanan digital. Oke teman-teman, itu aja penjelasan singkat soal perangkat jaringan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, Mas Rizky. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Abdullah dengan NIM 23000160117. Saya ingin bertanya simpel saja, bagaimana VLAN itu dapat meningkatkan keamanan jaringan perusahaan? Mungkin itu saja. Oke, baik. Bentar ya. Nah, VLAN ini kan membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual terpisah. Nah, ini mencegah perangkat dari satu VLAN ke komunikasi langsung dengan VLAN lainnya tanpa izin. Nah, ini membatasi penyebaran malware dan membatasi akses hanya untuk pengguna yang sah. Nah, hal ini tuh bantu buat meningkatkan keamanan karena akses antar divisi atau bagian bisa dibatasi. Nah, penyebaran malware atau serangan dari satu bagian tidak akan langsung menjalar ke seluruh jaringan. Jadi itu nggak akan merusak jaringan yang lain lah. Itu juga hanya pengguna yang memiliki hak akses tertentu yang bisa mengakses sumber daya tertentu. Jadi itu bisa meningkatkan keamanan jaringan di perusahaan. Gimana Mas Rifki? Baik, cukup jelas untuk jawabannya. Terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Wahyu, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ariantara dengan NIM 23000160057. Pertanyaan saya tentang VPN. Itu tuh ada nggak sih manfaat VPN untuk keamanan? Apalagi jika kita ngomongin soal transaksi antar perusahaan atau antar cabang-cabang perusahaan, gitu Mbak. Sebentar. Tadi pertanyaannya kenapa VPN
penting dalam gimana bisa Untuk diulangi? mengaman itu pertanyaan itu gimana sih VPN itu berfungsi untuk mengamankan komunikasi antar jaringan gitu? Apakah ada atau tidak ada? Kalau ada, tolong dijelaskan. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa nanti sebentar lagi dijawab ya Mas Wahyu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya Mas Ajis? Ya, baik, saya ingin bertanya terkait firewall. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Saiful Aziz dengan NIM 230000005. Pertanyaannya itu apa perbedaan utama yang ada di antara firewall tradisional dan next generation firewall? Itu. Oke. Apa perbedaan utama antar firewall tradisional dan next generation ya? Nah, perbedaan utamanya itu terletak pada fitur dan keamanan dalam menangani lalu lintas jaringan. Firewall tradisional itu hanya melakukan penyaringan berdasarkan alamat IP, nomor port, dan protokol. Ini berarti dia hanya melihat bagian permukaan dari data yang lewat tanpa memahami kontennya secara mendalam. Nah, sedangkan next generation itu memiliki kemampuan yang lebih lengkap, antara lain itu kayak Deep Packet Inspection (DPI), yaitu dapat memeriksa isi data secara rinci. Nah, di next generation itu sudah ada kontrol aplikasi, jadi dia bisa mengidentifikasi dan mengatur penggunaan aplikasi tertentu di jaringan. Ada juga deteksi dan pencegahan ancaman. Nah, ini mampu mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan dan langsung menanganinya. Dengan kata lain, next generation ini tidak hanya menyaring lalu lintas, tetapi juga menganalisis dan melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang lebih kompleks. Itu aja Mas Ajis. Gimana? Ya, baik. Terima kasih. Sudah cukup jelas. Ini kita jawab pertanyaan Mas Wahyu ya, yang terakhir tadi. Nah, bagaimana VPN itu dapat melindungi koneksi antar jaringan kan? Nah, itu VPN itu bisa melindungi data ya. Jadi itu semua data nanti yang dikirim itu bisa dienkripsi sehingga aman dari penyadapan pihak dan dari penyadapan pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi VPN ini jadi VPN ini semua data yang dikirim dari perangkat kamu itu sebelum sampai ke internet, artinya pihak ketiga seperti penyediaan Wi-Fi, ISP, atau peretas tidak bisa membaca data tersebut. Nah, VPN ini juga bisa itu ya, nutup privacy dan
dikasih. Jadi itu hanya perangkat yang sah yang bisa mengakses jaringan internal perusahaan. Maksudnya untuk mengakses jaringan internal. Mungkin ada teman-teman saya yang bisa membantu menjawab pertanyaan Mas Wahyu. Izin menjawab pertanyaannya Mas Wahyu tadi ya. Tadi pertanyaannya kira-kira tentang ini ya, VPN itu bisa melindungi data atau tidak ya Mas? VPN itu bisa melindungi data. Contohnya itu misal saat Masnya itu mengakses situs web atau aplikasi gitu kan melalui VPN, nanti data yang dikirim itu misalnya login, pesan dan lain-lain itu akan terlihat seperti kode acak bagi siapapun yang mencoba menyadap. Jadi data-data Mas itu bakalan bukan disimpan tapi disembunyikan. Jadi nggak semua orang itu bisa melihat data-data Mas gitu. Itu namanya enkripsi data. Terus kemudian ada menyembunyikan alamat IP. Terus juga VPN itu juga bisa ngasih perlindungan penyadapan di jaringan publik. Terus ada juga mungkin menghindari pelacakan ISP gitu. Apakah sudah cukup membantu? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Mbak Cinta yang udah bantu jawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin sudah cukup, Mbak. Sudah cukup. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah nyimak presentasi dari awal sampai akhir. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.